Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran, Ustadz ingin bertanya, Allah itu ada atau tidak? Ada. Di mana letaknya Allah? Nggak tahu. Allah itu terletak di hati hamba-hambanya yang selalu bersyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Paham? Tidak, Ustadz. Saya tidak percaya bahwa Allah itu ada. Allah itu tidak ada. Mana buktinya kalau Allah itu ada? Buktinya dia tidak pernah datang ketika saya kesusahan. Buktinya dia tidak pernah menemani saya ketika saya kesepian. Saya pintar karena saya sendiri. Saya yakin semua orang murid-murid di sini, mereka pintar karena diri mereka sendiri, bukan karena Allah atau apalah itu. Mohon maaf nak, siapa namamu? Nama saya Ahmad, Pak. Saya akan menjawab pertanyaan dari kamu. Allah tidak datang kepadamu karena kamu tidak mensyukuri nikmatnya dan tidak mau berdoa kepadanya. Kalau kamu ingin didatangi oleh Allah, kamu berdoa dan selalu mensyukuri atas karunia yang diberikan kepadamu. Paham? Waalaikumsalam. Aduh, kenapa gue mesti inget itu lagi sih? Ah, elah, sialan.
maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Surat Al-Baqarah ayat 152. Iya. Lihat Ustaz Ridwan Malik gak? Baru saja nak berangkat tadi siang. Oh, yaudah, makasih ya. Iya. Assalamualaikum. Ustadz, saya sudah percaya bahwa Allah itu ada dan Dia itu selalu mengawasi kita semua. Kenapa kamu secepat itu percaya kepada Allah? Kemarin saya sempat mendengar ceramah saat saya pulang sekolah. Oh ya, di mana? Kemarin saya mendengarnya di persimpangan jalan saat saya pulang sekolah. Kamu tahu itu suara siapa? Itu adalah suara saya. Saya sedang mengisi sebuah tausiah di sebuah masjid pada saat itu. Baik Ustadz, maafkan perbuatan saya kemarin. Saya ingin kembali ke jalan yang benar dan saya butuh bimbingan Anda. Baik, akan saya bimbing. Sebelumnya, kamu udah ambil wudhu belum? Belum. Kalau belum, ambil wudhu, lekas salat taubat. Nanti saya bimbing. Siap. Silakan ambil wudhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabatku sekalian, tadi telah kita sama-sama saksikan sebuah tayangan yang inspirasi sekali buat kita, yang menjadikan sebuah pelajaran hidup buat kita. Jelas-jelas memang Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan dalam Al-Quran, dan ini menjadikan sebuah kisah nyata buat kita. Di dalam sebuah kehidupan pasti kita akan mengalami kisah ini. Jelas Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap-tiap yang bernyawa, setiap-tiap yang bernapas, maka akan menemui ajalnya. Di tayangan ini sebuah kematian nyata. Sebuah kematian adalah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa melawannya, kita juga tidak bisa mengubahnya. Oleh sebab itu, ini merupakan sebuah gambaran yang menjadikan pelajaran buat kita. Setiap apapun yang menjadikan diri kita ini kembali kepada kehadirat Sang Ilahi, maka dari itu marilah sama-sama kita persiapkan diri kita dengan amal ibadah yang banyak, dengan segala aktivitas yang bermanfaat buat kita, buat orang-orang di sekitar kita. Itu yang pertama.
mengenai tayangan yang tadi sahabat saksikan adalah tentang syukur nikmat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Apabila engkau mau bersyukur terhadap nikmatku, maka akan kutambahkan nikmatmu. Dan apabila engkau ingkar, kufur nikmat, tidak mau bersyukur kepada nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Wahai sahabatku sekalian, intisari dari pelajaran yang tadi saudara saksikan di tayangan ini menggambarkan buat kita, susahnya kita syukuri, itu merupakan sebuah nikmat, apalagi senangnya. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, hidup tidak ada yang sulit. Hidup sejatinya tidak ada yang sulit, saudara. Karena sejatinya kesulitan itu kitalah yang buat. Oleh sebab itu, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajari hidup dengan baik, pelajari hidup dengan betul-betul kita bisa menjalaninya kelak, sekarang, lusa maupun yang akan datang. Yang ketiga adalah kita menjadikan sebuah hidup ini adalah ujian maupun cobaan. Apapun ujiannya, apapun cobaannya, ini merupakan yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas saudara, bahwa hidup ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya. Innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya barang siapa yang ingin mengubah nasib suatu kaum, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan ubah nasibnya. Oleh sebab itu, jelas yang digambarkan dalam Al-Quran. Marilah sama-sama, kalau kita ingin mengubah nasib kita di dunia ini, bahkan sampai nanti di akhirat, kita harus tetap bersungguh-sungguh, berkomitmen pada diri kita untuk menjadi diri yang lebih baik, sukses dunia maupun sukses di akhirat. Sahabatku sekalian, jadi kesimpulannya dari tayangan yang saudara saksikan adalah tentang bagaimana cara menyikapi sebuah kehidupan. Jelas memang yang namanya hidup pasti ada terpaan, ujian, cobaan. Bahkan pun di sela-sela kehidupan kita nggak nyangka bahwa ternyata kita berpikir bahwa Allah tidak adil buat kita. Padahal di situ Allah menyiapkan sebuah jawaban yang sangat luar biasa sekali, yaitu sebuah kebahagiaan hidup. Oleh sebab itu, tentu qada dan qadarnya seorang manusia sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzi qaddara fahada. Dan dialah yang menentukan qada dan qadar, sang memberi petunjuk, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, seiman, seislam, seagama, yang memangnya kita hidup di dunia ini nggak lepas dari yang namanya cobaan. Oleh sebab itu, marilah sama-sama, fa inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Maka setelah kesulitan pasti ada kemudahan, dan setelah kesulitan ada kemudahan lagi. Jelas tuh di dalam ayat Allah itu tadi bahwa Allah berikan satu kesulitan, tetapi ternyata Allah berikan juga dua kemudahan. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, tadi seperti apa yang saya katakan, hidup tidak ada yang sulit. Sejatinya hidup itu mudah kalau kita tahu ilmunya. Hidup tidak ada yang sulit. Sejatinya kalau memang kita mau belajar, insya Allah hidup ini akan menjadi mudah, saudara. Jadi tayangan ini menjadikan sebuah pelajaran buat kita, menjadikan sebuah inspirasi yang sangat luar biasa buat kita untuk menjalani hidup lebih baik lagi. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.